Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah karuniakan kepada kita, maka yakinlah Allah akan selalu menambahkan dan menambahkan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya. Maka dari itu, sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan kita semua masuk kategori hamba-hamba yang bersyukur. Oleh karena itu, semakin meningkatkan rasa syukur dan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama berdoa dan seperti biasa, doa kita dipimpin oleh satu orang. Silakan maju ke depan. Baik, marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih Hafiz yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Baik anak-anak, silakan berdiri semua. Kemudian periksa kerapihan masing-masing. Ya. Tarik dikit lagi. Ya, betul. Itu yang belakang, masukin bajunya. Ya, masukin. Oke, baik. Itu tali sepatunya belum diikat itu. Ikat dulu tali sepatunya. Ya, ikat dulu, silakan diikat. Nah, gitu, diikat Nak. Bagus ya. Oke. Sudah selesai ya ikat sepatu udah? Oke. Belakang udah semua ya, rapi semua. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali, Nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita keluarkan semangat kita dengan cara tunjukkan nasionalisme kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan satu orang untuk memimpin untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Dipersilakan. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum tajwid, tafkhim dan tarkik. Kemudian kita mengkaji hukum tersebut dalam surat Ar-Rum ayat 41, kemudian surat Ibrahim ayat 32 dan juga surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita sudah mempelajari
baik itu dari ayatnya, terjemahnya, hukum tajwidnya, maka hari ini kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih dalam lagi makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Karena dalam ayat-ayat tersebut dan juga hadis yang terkait dinyatakan banyaknya kerusakan alam ya di lingkungan sekitar kita itu karena ulah manusia. Pertanyaannya, apakah kerusakan alam ini bisa ditanggulangi? Bisa. Oke. Yang kedua, apakah kerusakan alam ini bisa kita minimalisir? Bisa. Alhamdulillah. Berarti kalian semua semangat dan yakin, optimis bahwa kerusakan di alam ini masih bisa ditanggulangi, masih bisa diminimalisir. Oke, anak-anak, itu sebagai awalan ya. Karena kita pada hari ini kita akan masuk ya pada pembelajaran ya. Bagaimana caranya kita bersama-sama mendiskusikan, mencari solusi yang aplikatif, solusi yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar kita, di masyarakat kita. Karena solusi itu adalah penting juga untuk kesehatan kita dan kehidupan kita bersama-sama. Dan apabila solusi itu sangat baik sekali, tentunya orang lain, lingkungan lain bisa meniru solusi yang nanti kalian dapatkan. Ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bersama-sama membuat ranah aplikatifnya. Ranah yang dapat dipraktekkan di lingkungan sekitar kita. Baik, anak-anak, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Maka dari itu sebelum kita lebih lanjut lagi masuk ke materi pembelajaran, kita refresh otak kita sejenak dengan bersama kita main game tebak-tebakan. Siap semuanya? Siap. Oke, kalau sudah siap. Yang pertama, pertanyaannya, binatang apa yang paling telat datang sampai ke sekolah? Ya, silakan. Salah. Ya. Siput. Belum tepat, sudah mendekati. Ya. Kaki seribu. Iya, betul. Baik. Setelah dia menjawab, menemukan jawabannya, kita tanya dulu. Tepat gak di alasannya, ya kan? Jangan asal jawab, betul jawabannya, tapi alasannya apa? Apa alasannya? Kok bisa kamu jawabnya kaki seribu? Karena pakai sepatunya lama. Oke, betul, pakai sepatunya lama. Karena jumlah sepatunya ada berapa berarti? Ada 1000 jumlah sepatunya. Ya, yang kedua. Jreng-jreng. Buah apa yang dengan berbagai macam cara petani melakukan supaya buah itu jadi fresh, jadi segar, tapi petani itu selalu gagal, nggak bisa fresh buah ini. Angkat tangan yang tahu. Buah naga. Buah naga. Salah. Ya, dia ragu. Apel busuk. Apel busuk. Belum tepat. Betul, alpucat ya. Dari jawabannya tidak mencerminkan, padahal orangnya seger begitu ya kan. Tapi betul, jawabannya adalah pucat. Mau dikasih obat apa tetap aja dia pucat, gak bisa segar. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Binatang apa yang tidak bisa jalan lurus? Dia jalannya nggak bisa lurus, gitu kan? Lurus itu nggak bisa, dia nggak bisa lurus. Selalu belok.
Seret. Nggak bisa lurus, jalannya nggak bisa lurus. Silakan. Kambing. Salah, kambing masih bisa lurus. Ayo, lanjut. Ya. Gorila. Gorila Kak. Gorila bisa dia lurus. Ya. Bebek dikunci setang. Betul jawabannya. Otaknya udah mulai fresh, otaknya sudah mulai fresh dia. Ya, bebek dikunci stang, motor bebek dikunci stang, mau di jalannya muter aja begini. Ya, oke baik. Pertanyaan selanjutnya. Air apa yang selalu bergerak energik, penuh semangat? Silakan dijawab. Air terjun. Air terjun. Ya juga semangat, tapi belum lucu. Selanjutnya. Air mancur. Air mancur. Itu tidak alami. Ya silakan. Ya betul, aerobik ya. Aduh. Ini baik. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah senang semua. Baiklah anak-anak, untuk lebih mudah memahami kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat ulah tangan manusia, marilah kita bersama untuk menyaksikan video pembelajaran. Nah, di sini videonya judulnya Selamatkan Bumi Kita, Dampak Kerusakan Alam Akibat Ulah Manusia. Oke, baik. Mari kita saksikan bersama videonya. Hai Bidang Pos, kembali lagi bersama saya Desa Putra. Pernah kita berpikir tentang bencana yang sedang terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan banjir di berbagai daerah, longsor dan gunung api, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi, menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita mendapat hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, jangan bolos. Apa sih dampak kerusakan alam bagi kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan rendahnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyaknya layan-layan arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyak yang menunjukkan aliran sungai yang menjadikan aliran sungai berkembang. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa loh guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa bantuan dari darat atau bumi. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba. Terkadang beberapa orang yang sifatnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya regulasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Misalnya, daerah gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi, jika mereka sudah terbang tanpa adanya realisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi.
dan sekitar. Yuk, Future Movers, kita mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai sekitar, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Terima kasih Future Movers. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol jempolnya dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa Future Movers untuk subscribe juga channel ini agar terus bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Oke, bye-bye. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Dari apa yang kalian saksikan, tadi kalian sudah mengamati adanya kerusakan alam di lingkungan sekitar kita. Tiada lain, lebih banyak lagi adalah akibat ulah tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, selanjutnya Bapak ingin kalian mulai untuk menyampaikan apa yang sudah kalian analisa melalui tayangan tadi dalam diskusi kelompok, yang mana di dalamnya kalian harus merumuskan masalahnya. Kemudian yang kedua, efek samping yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kalian diharuskan sampai pada menemukan solusinya. Dan setelah selesai hasil diskusinya dipresentasikan di kelas ini. Kemudian sesuai dengan kelompoknya yang kalian kemarin sudah Bapak buat, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, selanjutnya diskusi kelompok segera dimulai. Sudah semua ya, sudah kelompoknya? Ya. Baik, kalau begitu silakan mulai dikerjakan secara rata, adil dan merata. Ada yang merumuskan masalahnya, ada yang penyebabnya, ada yang menemukan juga solusinya supaya lebih cepat. Dipersilakan.
Semua diskusinya? Sudah. Alhamdulillah, berarti siap untuk presentasi ya. Oke, baik, sepertinya kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Sudah, Pak. Oke, baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang longsor di daerah pegunungan. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Perkenalkan, nama saya Kiana Valentinus Cahyadi. Perkenalkan, nama saya Almira Jarum. Perkenalkan, nama saya Asyifa Triwardani. Perkenalkan, nama saya Zalian Senano. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, pertama kita akan mencari tahu apa saja rumusan masalah dari longsor di daerah pegunungan. Penyebabnya apa saja sih? Penyebabnya ada banyaknya terjadi illegal logging, penebangan pohon di area sekitar pegunungan. Nah, ini adalah penyebab yang diakibatkan oleh manusia. Ada juga penyebab yang diakibatkan oleh alam, seperti tanah yang terlalu curam atau curah hujan tinggi. Nah, efek yang ditimbulkan adalah longsor. Nah, solusinya apa sih teman-teman? Solusinya adalah menanamkan bibit pohon di area lereng gunung, melaporkan kepada pihak berwajib setiap ada oknum yang melakukan illegal logging dan penambangan liar. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang bencana alam di lingkungan sekitar yaitu banjir. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan nama kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwardana. Perkenalkan, nama saya Nurasana. Perkenalkan, nama saya Aulia Santri. Perkenalkan, nama saya Nindya Julani. Perkenalkan, nama saya Dede Julani. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Hanila. Seperti yang saya bilang tadi, kami akan mencari rumusan masalah tentang banjir. Rumusan masalah yang kami temukan yaitu penyebab dari terjadinya banjir. Penyebab dari terjadinya banjir yaitu got aliran air atau drainase yang banyak mampet gara-gara banyaknya sampah. Efek yang ditimbulkan dari banjir yaitu air menggenang, banjir, dan bermunculan berbagai penyakit. Solusinya, mengajak seluruh warga ikut aktif dalam kerja bakti bersih lingkungan yang melibatkan pengurus RT dan juga RW dan memberikan edukasi terhadap warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Inilah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk mereka semua. Baik, alhamdulillah satu persatu kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari mulai perumusan masalah, kemudian efek yang ditimbulkan, dan juga kalian semua sudah
sampai pada titik menemukan solusinya yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, karena pembelajaran ini sudah selesai, maka Bapak ingin mengukur sebatas mana kemampuan kalian semua melalui tes tertulis. Pada tahapan ini kalian akan mengerjakan 10 soal yang akan Bapak bagikan. Ketua kelas mohon dibantu satu orang sini. Silakan dibagikan satu-satu. Iya betul, satu orang satu. Lebih? Ini udahnya. Sudah semua? Terima kasih. Ketua kelas sudah membantu membagikan kertas soal. Baik anak-anak, silakan dimulai. Waktunya adalah 10 menit. Baik, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas untuk kembali mengambil kertas yang sudah dibagikan. Terima kasih sudah membantu. Baik anak-anak. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita adalah kita harus menjaga dan juga melestarikan lingkungan alam sekitar kita sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dari rangkaian pembelajaran pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga kali ini, di akhir pembelajaran, Bapak ingin kalian merefleksikan bagaimana sih pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ya, dipersilakan. Refleksi pembelajaran hari ini menurut saya menyenangkan karena kita diberi kesempatan untuk berdiskusi, untuk mencari solusi atas permasalahan kerusakan alam dan menemukan solusinya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, oke, silakan.
Menurut saya adalah makna yang mendalam dalam pembelajaran kali ini adalah karena diberi kesempatan untuk memahami ayat Al-Quran secara aplikatif dan juga mudah diterapkan di lingkungan manapun. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk yang kita. Ada lagi? Oke, silakan. Refleksi pembelajaran pada hari ini yaitu diberi pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar kita untuk kebaikan kita sebagai manusia dan anak cucu generasi penerus kita. Oke, baik. Terima kasih. Kita aplaus lagi. Artinya, pembelajaran kali ini ya, tadi menyenangkan karena tadi di awal juga sudah ada game dan juga sampai mampu menemukan permasalahan serta solusi dan juga tadi harapannya kita semua sama mampu menerapkan apa yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar kita, bukan hanya manfaatnya untuk kita, tapi untuk generasi penerus kita, anak cucu kita. Insya Allah. Baik anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi terdahulu sampai kepada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita semua akan masuk pada ranah bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama. Dan kali ini doa kita adalah dengan diawali melantunkan Asmaul Husna. Kenapa? Karena Asmaul Husna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dinyatakan, berdoalah menggunakan Asmaul Husna. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Amin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Khafid, Ya Mughfir, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Wahid, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Rahim, Ya Rafid, Ya Mujib, Ya Wasif, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhyi, Ya Badi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir.
qadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ta'ali ya baru ya tawwab ya muntakim ya afu ya ra'ufu ya malikal mulk dal jalali wal ikram ya jami mughni nafi ya nur ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini terlaksana dengan tuntas. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, pertemuan ini sudah selesai dan Bapak ucapkan terima kasih, juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang pas ataupun pembahasan yang belum tuntas, bisa nanti kita diskusikan lagi di lain kesempatan. Kesempatan untuk berdiskusi selalu terbuka dan selalu ada di kelas kita, insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.